Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut dari materi penelitian sosial, yaitu rancangan penelitian. Nah, materi ini bertujuan untuk mengetahui alur dalam merancang penelitian sosial. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah penelitian sosial. Nah, untuk melakukan rancangan penelitian sosial, kita yang pertama kali harus menentukan topik atau judul penelitian. Setelah itu, kita menentukan rumusan masalah, konsep, hipotesa, dan kajian pustaka. Selanjutnya, kita memilih tipe studi dan pemilihan sampel. Selanjutnya, kita masuk ke pembuatan pengukuran dan instrumen penelitian. Setelah itu, baru kita mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, kita baru menginterpretasikan dan membuat laporan hasil penelitian. Selanjutnya, menghubungkan hasil penelitian dengan teori dan kebijakan. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat penelitian sosial. Bagaimana sih memilih topik penelitian? Nah, dalam pemilihan topik penelitian di sini memiliki 4 syarat. Yang pertama, topik penelitian ini harus sesuai dengan minat si peneliti. Yang kedua, peneliti memiliki kemampuan untuk meneliti topik tersebut. Yang ketiga, data yang mudah didapat dan terjangkau. Yang terakhir, topik penelitian mempunyai kegunaan yang praktik, bermanfaat, dan penting untuk diteliti. Jadi, kalau topik yang kalian pilih dirasa tidak ada manfaatnya atau tidak penting, maka harus dicari lagi topik penelitian yang lain. Jika kalian sudah memilih topik dan kalian sudah menentukan judul yang akan kalian teliti, nah, selanjutnya kalian membuat rumusan masalah. Rumusan masalah ini dibuat dalam bentuk pertanyaan dan menggambarkan variabel yang akan diteliti. Ingat, rumusan masalah berbentuk pertanyaan yang rumusnya adalah 5W1H, yang tentu saja sesuai dengan topik dan judul penelitian yang akan kalian teliti. Mari kita lihat contoh berikut ini. Dari topik yaitu ada pandemi COVID-19. Judul penelitian yang akan diteliti adalah pengaruh PSBB di masa pandemi COVID-19 terhadap perubahan proses belajar mengajar di SMA Negeri 107 Jakarta. Variabelnya ada PSBB dan proses belajar mengajar, subjek atau populasi, guru, dan siswa. Rumusan masalah yang pertama, apa saja pengaruh PSBB terhadap proses belajar mengajar di SMA Negeri 107? Yang kedua, bagaimana perubahan proses belajar mengajar di SMA 107 semasa pandemi COVID-19? Yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan PSBB bagi proses belajar mengajar di SMA Negeri 107? Selanjutnya, kita akan memilih subjek dan objek penelitian. Subjek ini merujuk pada responden atau informan yang dimintai informasi atau diambil datanya. Sedangkan objek yaitu merujuk pada masalah atau tema yang akan diteliti. Jangan kebalik ya, antara subjek dan objek penelitian. Setelah kalian menentukan subjek dan objek untuk penelitian kalian, sekarang kalian menentukan pendekatan penelitian, yaitu ada aspek kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalian bisa lihat di sini ada perbedaan data kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan dari bentuk datanya, kualitatif itu berupa kata-kata, kalimat, dan gambar. Sedangkan kuantitatif bentuk datanya berupa angka dan grafik.
Metode pengumpulan data kualitatif menggunakan observasi, wawancara terbuka, sedangkan kuantitatif menggunakan angket, survei, dan wawancara terstruktur. Nah, dari sampel kualitatif ini jumlahnya kecil, sedangkan kualitatif dalam jumlah besar. Tujuan kualitatif untuk memperoleh pemahaman makna atau verstehen. Yang kedua, tujuannya untuk mengembangkan teori. Yang ketiga, untuk menggambarkan realitas yang kompleks. Selanjutnya, tujuan kuantitatif yaitu untuk menunjukkan hubungan antar variabel, untuk menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan kelemahannya dari kualitatif yaitu membutuhkan waktu yang lama, interpretasi yang berbeda antar peneliti, dan membutuhkan subjektivitas yang tinggi. Sedangkan kualitatif kelemahannya itu datanya tidak mendalam dan hanya berdasarkan asumsi, membutuhkan banyak responden. Sedangkan kelebihan dari kualitatif yaitu data yang didapat sangat detail dan mendalam, hasil analisis yang akurat. Sedangkan kualitatif kelebihannya peneliti tidak perlu turun langsung ke lapangan. Nah, dari sini kalian bisa melihat perbedaan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kira-kira setelah kalian melakukan memilih judul penelitian dan membuat rumusan masalah, kalian bisa tentukan pendekatan yang paling cocok untuk judul penelitian kalian itu kualitatif atau kuantitatif. Berikutnya, kalian memilih populasi atau sampel. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah ya dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Misalnya dalam penelitian yang ingin kalian lakukan, kalian ingin mengambil data satu wilayah yang jumlah orangnya ada 1000. Nah, karena terlalu besar, dirasa terlalu banyak, kalian bisa memilih sampel. Nah, sampel dari 1000 orang itu misalnya kalian taruhlah setengahnya, 500 orang aja yang akan kalian ambil datanya. Nah, itu dia perbedaan dari populasi dan sampel. Setelah itu, kalian menentukan teknik sampling. Di sini dibagi menjadi 2 teknik. Yang pertama ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling dibagi menjadi 4. Yang pertama ada simple random sampling atau sampel acak sederhana. Yang kedua ada stratified random sampling atau sampel bertingkat. Yang ketiga ada cluster sampling atau sampel berkelompok. Yang terakhir ada area probability sampling atau sampel wilayah. Sedangkan non-probability sampling di sini dibagi menjadi 3. Ada purposive sample atau sampel bertujuan. Yang kedua ada quota sample atau sampel kuota. Yang ketiga ada snowball sampling atau sampel yang diambil beruntun. Setelah kalian memutuskan untuk pemilihan teknik sampel, selanjutnya kalian mengumpulkan data penelitian. Nah, ini juga menjadi hal terpenting dalam rancangan penelitian, yang mana data adalah bahan baku informasi mengenai keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Sedangkan data ini memiliki 5 syarat. Yang pertama, data harus objektif dan faktual, present prestatif, data ini benar adanya, data juga bersifat to date dan berhubungan dengan topik penelitian. Jadi data yang akan kita kumpulkan merujuk pada judul penelitian yang sudah kita buat tadi ya. Jadi harus sama, harus sesuai dengan topik dan judul dan rumusan masalah. Karena data-data ini akan kita gunakan untuk
menjawab dari rumusan masalah yang sudah kita buat di rancangan penelitian. Nah, yang terakhir di sini ada jenis data penelitian. Nah, data yang tadi sudah mau kita cari ini, kita lihat dari jenisnya, yang mana menurut cara memperolehnya data ini bersifat primer dan bersifat sekunder ya. Data primer ini adalah data langsung dari observasi atau wawancara atau angket. Sedangkan data sekunder data yang didapat dari pihak lain, seperti data-data dari koran, artikel, buku, jurnal, web, dan sebagainya. Sedangkan jenis data dari sifatnya yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berbentuk data, huruf, dan kalimat. Sedangkan kuantitatif ini data-data yang berbentuk angka dan grafis. Baik, itu saja penjelasan dari Ibu dalam materi rancangan penelitian hari ini. Akan Ibu lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.